Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada kajian kaidah fikih. Sekarang kita memulai pada kaidah fikih yang sughra, di mana video sebelumnya 5 video sudah membahas kaidah kubro yang mencakup di beberapa disiplin bab-bab fikih, mulai dari fikih ubudiyah, jinayah, muamalah, dan munakahah. Sekarang kita membahas kaidah sughra yang hanya sedikit terfokus pada beberapa bab tertentu. Kaidah sughra kita yang pertama adalah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihadi. Maksudnya adalah ijtihad itu tidak bisa dirusak oleh ijtihad yang baru. Jadi ijtihad lama itu tidak bisa dirusak oleh yang baru. Kemudian kaidah dasar kita diambil yang pertama dari ijma' para sahabat Nabi. Yang kedua, dasar kaidahnya adalah adanya perbedaan ijtihad antara Abu Bakar dengan Sayyidina Umar tentang musyarakah, yakni penggabungan ahli waris. Musyarakah atau penggabungan ahli waris itu contohnya pada ini. Jadi ketika ada ahli waris Zaud itu suami, yang kedua ummi itu ibu, yang ketiga akhun li saudara seibu ketika dia 2 orang atau lebih, atau adanya ukhtun li saudari seibu juga, maksudnya seibu beda ayah. Kemudian yang C, atau adanya akhun lil plus ukhtun li Nah, mereka juga bersama akhun syakik. Syakik itu kandung, berarti saudara kandung. Bagian mereka Zaud mendapat bagian setengah, 1/6. Salah satu dari ABC ini semuanya dapat 1/3, dan sisanya akhun syakik adalah asobah bin nafsih, ain ba'nun, asobah bin nafsih. Asal masalah kita ambil dari kelipatan KPK dari penyebut masing-masing. Jadi 2, 6, 3 penyebut ini KPK-nya adalah 6. Setengahnya 6 mendapat 3. Kemudian 1/6-nya 6 mendapat 1. Kemudian yang nomor 3 ini mendapat 2. Nah, ini sudah 3, 2, 1. Berarti totalnya sudah 6. Berarti kalau akhun syakik mendapat asobah bin nafsih, dia nggak dapat bagian, maka 0. Nah, ini istihad dari Abu Bakar. Ini menurut Sayyidina Umar kurang tepat. Karena akhun syakik itu saudara kandung, jadi justru malah yang saudara kandung mayit malah 0. Nah, yang saudara seibu, yang nomor 3 ini, justru malah mendapatnya sampai 2 sahamnya. Nah, ini oleh Sayyidina Umar kemudian nanti digabung atau istilahnya musyarakah. Jadi Zaud bagiannya tetap 3, nah untuk Umi tetap 1. Nah ini bagian 2-nya ini kita tarik digabung untuk akhun syakik juga. Nah ini jadi akhun syakik digabungkan diinclude pada kelompok yang nomor 3 ini, ukhtun li atau akhun li. Jadi akhirnya saham 2 itu dibagi kepada mereka bersama. Berarti ini ada praktek al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Jadi ijtihad Abu Bakar tidak bisa dirusak oleh ijtihad Umar yang baru. Baik, kita lanjutkan. Contoh kaidah al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Yang pertama adalah ada seorang ijtihad arah kiblat untuk sholat duhurnya. Namun sewaktu asar ijtihad kiblatnya berbeda. Maka sholat duhurnya tidak perlu qadha meski kiblatnya berbeda. Jadi umpama dia bingung waktu di perjalanan pergi musafir, nah, istihad yang sholat duhurnya menghadap umpama selatan, kemudian pas asarnya menghadap ke barat. Nah ini dua-duanya dianggap sah, jadi yang sholat duhur nggak usah diqadha karena menghadap selatan berdasarkan istihad juga. Istihad itu mencari arah kiblat bersungguh-sungguh loh ya. Ora syukur ngarang atau gimana lah, perasaan firasat lah, itu nggak boleh. Yang namanya istihad itu perlu dalil, perlu bukti untuk yang konkret dan kuat, valid. Nah itu baru namanya istihad. Kalaupun nanti arah kiblatnya berdasarkan istihad sungguh-sungguh tetap beda, ya nggak masalah. Kemudian yang nomor 2 adalah contoh budi berdasarkan istihad pertamanya menyatakan wadah A suci, lalu digunakan berwudu dan sholat duhur. Kemudian istihadnya yang kedua berbeda, ternyata wadah A itu tidak suci, maka sholat duhur tadi tetap sah. Karena yang istihad pertama itu sudah berdasarkan data akurat, saksi, dan semuanya valid, tetap sah sholat duhurnya. Jadi nggak usah mengulangi. Meskipun istihad yang kedua ternyata wadah A itu tidak lagi suci.
Baik, yang nomor 3 contohnya pakar medis memutuskan nasab anak kepada seseorang. Kalau dulu di zaman para mustahid namanya al-qaif. Qaif itu dukun yang bisa menemukan nasab. Nah itu kalau berdasarkan istihad, namun kemudian beberapa minggu keputusannya dirubah, maka perubahan itu tidak disahkan. Jadi yang dimenangkan tetap istihad yang pertama. Baik, yang keempat, hakim memutuskan sesuatu. Lalu 2 hari kemudian hasil istihadnya berubah, maka keputusan pertama tidak bisa dibatalkan. Namun perubahan istihad yang baru bisa dipakai untuk kasus yang baru juga. Jadi maksudnya begini ya, umpama hakim 1 bulan yang lalu memutuskan daerah ini wajib lockdown. 1 bulan kemudian menyatakan istihad baru bahwa tidak perlu lockdown. Nah, jadi untuk yang kasus lama ya tetap disahkan tapi untuk waktu yang saat itu. Nah, sedangkan yang istihad kedua sekarang tidak perlu lockdown ya untuk hari atau bulan yang saat ini. Jadi berlaku untuk saat ini. Yang dulu ya tetap sah dulu, tapi ya berlakunya untuk yang saat dulu. Jadi maksudnya begitu. Baik, lanjut. Tidak bisa dibatalkannya ketetapan hakim yang mengikuti pendapat Imam Hanafi. Seperti 1. Membolehkan zakat dengan uang, tapi dengan syarat senilai beras kurang lebih 3,8 kilo. Karena 1 soknya madhab Hanafi itu segitu. Kalau 1 soknya madhab Syafi'i kan 2,5 atau 2 kilo 7 on. Jadi kalau ada hakim beristihad boleh zakat dengan uang dengan berdasarkan mengikuti madhab Hanafi ya nggak masalah. Jadi istihadnya hakim nggak bisa dibatalkan. Meskipun nanti ketetapan hakim yang lain keputusannya beda. Kemudian yang kedua, menetapkan wajib zakat 5% atau 10% dari setiap hasil perkebunan. Seperti sawit, karet, kopi, nanas, dan tebu, dan sebagainya ya. Itu wajib zakat menurut Imam Hanafi. Lah 10% atau 5% itu nanti tergantung biaya pengairan. Butuh biaya pengairan maka zakatnya cuma 5%. Tapi kalau tidak butuh pengairan, sudah bisa tumbuh sendiri, maka zakatnya 10%. Itu untuk masalah air. Kalau masalah pupuk tidak mempengaruhi persentase. Baik, yang nomor 3 contohnya membolehkan non-muslim menerima zakat fitrah. Lah ini pendapat Imam Hanafi yang fenomenal. Ketika madhab lain tidak boleh zakat fitrah diberikan ke non-muslim, ternyata Hanafi membolehkan. Nah ini kalau hakim mengikuti pendapat ini ya nggak masalah, jadi istihadnya nggak bisa dirusak karena memang ada dasarnya.